Halo guys, hari ini saya ingin membahas beberapa bidang usaha yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi krisis corona ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan turut prihatin kepada rekan-rekan pengusaha. Saya memahami, I feel you bro. 4 sektor usaha saya juga tutup karena efek corona ini. Untungnya masih ada beberapa sektor usaha saya yang ingin saya sharingkan dan masih menghasilkan uang di tengah krisis corona. Untuk para karyawan yang di PHK, saya juga turut prihatin. Yang dirumahkan, tolong dipahami, para pengusaha ini juga sedang berjuang, tidak mendapatkan pemasukan, tetapi dia tetap memberikan hak-hak kalian gitu. Jadi mari kita bersama-sama menghadapi krisis ini. Gak bisa pengusaha disuruh berjalan sendiri juga, karena kita tahu marketnya udah drop 80-90%, bahkan ada yang 0 pemasukannya setiap bulan. Kemudian saya juga ingin tanya dan juga tolong disampaikan nih ke Pak Yasona Lawli, Menteri Menkumham. Di Malaysia, para napi itu disuruh membuat APD untuk mensupport kebutuhan dalam negerinya. Di Indonesia, dengan kondisi krisis dan banyaknya PHK, kondisi market semi lockdown, tapi kok malah dibebaskan para napi. Saya tidak mau mendiskredit para napi, menjudge para napi, tidak. Tetapi momennya ini tidak tepat gitu loh. Itu yang saya ingin tanyakan. Kalau ada yang kenal Pak Yasona Lawli, saya ingin tahu kebijaksanaan apa dan mengapa dia mengambil ini. Karena logika saya nggak nututin sampai sekarang. Di Malaysia itu disuruh membuat masker. Maskernya dijual untuk memenuhi kebutuhan penjara, dan masih lebih-lebih pemasukannya. Kenapa ini malah dilepas dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang krisis? Itu yang saya bingung. Nah, kalau untuk kerjaan yang masih bisa saya jalankan dan puji Tuhan income-nya juga naik, itu adalah sektor pertama, YouTube. Karena banyaknya orang yang WFH, jadi konten saya juga bisnis digital. Jadi yang belum subscribe dulu, karena saya akan terus mengupload bisnis digital apalagi dan prospek ke depan apa yang bagus di dunia digital. Itu mengalami peningkatan YouTube. Jadi saya mulai setahun yang lalu, sekarang sudah 41.000 subscriber. Saya berterima kasih kepada para subscriber saya yang memberikan komen, yang like, dislike, komen baik, komen jahat, dan semuanya. Karena setiap komen kalian yang membentuk dan membangun channel saya. Jadi pendapatan dari iklan YouTube itu meningkat, view juga meningkat. Kemudian sektor kedua adalah sektor impor. Saya juga main impor barang, khususnya APD juga, karena bisnis yang lain juga mau datengin barang yang tersier juga nggak laku. Barang lucu unik juga kurang laku. Jadi saya masukkan APD. Dan karena license dari pemerintah sudah dibebaskan, teman-teman forwarder saya bisa memasukkan meskipun tanpa license, sehingga harga APD di Indonesia jadi tidak di markup oleh para oportunis itu. Jadi lumayanlah pendapatan dari sana juga ada. Nah, margin memang tidak besar karena niatnya bukan untuk cari uang, tapi untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan APD, rumah sakit khususnya, untuk mendapatkan APD yang layak, karena mereka adalah dokter-dokter yang meresikukan nyawa mereka demi bangsa kita. Masa kita mau mengambil untung dari mereka? Itu kan gila. Nah, saya juga ada di grup GCI, Junior Chamber International. Barusan ini juga menyumbang ke rumah sakit juga untuk APD, tanpa uang sepeser pun rumah sakit harus membayar kita, tidak. Jadi kita dari dana dari tim kita, dari koneksi kita, teman-teman kita minta sumbangan semua, kita impor sendiri langsung dari Cina. Nah, semoga industri APD lokal kita juga tumbuh untuk mengcover supaya kita nggak perlu lagi impor, karena
secara ongkos kirim itu naik sekitar 75%. Jadi kalau kita ngomong USD yang naik sekitar 15% dan renminbi juga mengikuti USD, naiknya juga sama 15%. Tetapi ongkos transportasi, karena kita tahu industri aviation, pesawat penerbangan itu hancur, jadi kita harus nyarter pesawat sendiri guys. Dan itu costnya sangat besar, hingga naik 75% dari harga yang biasanya kita kirim per kilo itu 160.000 per kilo, paling mentok 175, 180 lah. Sekarang itu 250.000 per kilo itu rebutan, bahkan ada yang 300.000 per kilo. Itu untuk by air, dan itu pun rebutan slot. Pesan hari ini, minggu depan baru bisa berangkat. Seperti itu. Jadi memang bukan niat markup, tapi harga barang APD dari sana pun naik karena permintaan dari seluruh dunia pertama. Kemudian ongkos kirim ke Indonesia itu juga naik 75% guys. Terus ditambah lagi naik kurs 15%. Jadi sempurna ini ibaratnya. Jadi dari pabrik udah naik harga, demand internasional, kurs naik 15%, ongkos kirim naik 75%. Lengkap sudah penderitaan. Nah, saya ngambil margin juga nggak banyak-banyak, tipis banget. Hampir dibilang nggak worth it. Tapi karena sistem PO ya nggak apa-apa lah. Jadi kita nggak meresikokan apa-apa. Kemudian bisnis trading guys. Jadi kalau buat teman-teman, jangan masukin dana besar dulu kalau nggak ngerti cara trading, baik itu forex ataupun itu cryptocurrency. Kalau saya lebih fokus di cryptocurrency. Nah teman-teman saya juga banyak yang kita sering makan bersama, masian, kita ngobrol. Ya memang kita jaga ya social distancing juga, tapi kita tetap jaga. Kita harus terus mengevaluasi diri. Nggak boleh berdiam diri aja terus. Kita harus kumpul-kumpul dengan teman, cuman jangan banyak-banyak. Kita mengembangkan skill kita, terus informasi kita mengenai bisnis-bisnis kawan-kawan. Nah, kawan-kawan saya aja banyak yang forex, trading forex, mereka juga profitable gitu. Dengan kondisi market seperti ini, kita bisa mendapatkan keuntungan dari trading, karena trading kan 24/7. Kalau yang forex 24/5. Jadi seminggu ada 5 hari open, kita bisa kerja selama 5 hari. Kalau cryptocurrency bener-bener 24/7. Jadi Senin sampai ketemu Senin lagi, mau kerja terus bisa. Jadi cocok banget untuk kawan-kawan yang WFH atau yang lagi dirumahkan, bisa mulai belajar di sana. Dan kita juga ada kelas juga untuk ngajarin trading. Saya juga akan memberikan bukti screenshot saya trading, posisi saya. Jadi bukan hanya memberi sinyal kosong tanpa ada posisi yang saya miliki, tapi saya memiliki posisi baru saya bilang kondisi pasarnya seperti ini, prediksi saya seperti ini uang yang saya pertaruhkan di posisi ini, seperti itu. Kemudian bisnis yang online untuk yang APD. Jadi saya juga menyuruh istri saya, karena bisnis istri saya itu mati juga kena corona, yaitu wedding, kayak undangan, invitation wedding, dan souvenir guys. Nah sekarang kan nggak boleh kumpul-kumpul, undangan ya siapa yang mau datang, undangan merit, undangan apapun kita nggak bakalan bisa pergi. Kemudian souvenir juga sama. Nah saat ini sudah nggak ada order masuk sekitar 1 bulan lebih. Order baru nggak ada sama sekali. Kemudian dia juga sudah mulai pusing. Saya kasih kontes ke istri saya sambil jualan APD dari teman-teman saya juga. Saya ngambil, ada yang saya impor sendiri, ada yang saya nempel dari teman. Saya kasih kompetisi seperti ini guys. Jadi kalau dia bisa bikin profit misalnya 3 juta bulan ini, saya akan kasih bonus 1 juta kayak gitu. Nanti bulan depan akan saya tingkatkan lagi. Nah daripada saya yang diomelin terus, nah kalau dia udah maju di bisnis online-nya, dia akan lupa ngomel. Ya mungkin itu kiat-kiat bagi suami-suami yang istrinya mulai ngomel, bisa diarahkan ke sana. Nah kita juga bisa berusaha di bidang online, karena online yang tidak terdampak dengan corona, hanya
bisnis online lah yang tidak perlu bertatap muka, tetapi kita bisa tetap making money di sana. Terus juga jangan lupa untuk menambah skill terus. Kita harus terus belajar. Jangan merasa diri kita yang paling jelek kondisinya, karena masih banyak di luar sana yang tidak punya tabungan apapun, tidak tahu hari ini mau makan apa. Dan itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa menjadi part of the solution, not the part of the problem. Seperti itu. Bagaimana kita bisa berbagi. Nah, tapi kalau kita sendiri tidak bisa menolong diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menolong orang lain kan? Seperti itu. Jadi ya banyak teman-teman saya, saudara juga ngirimin jualan ini, jualan itu. Saya nggak pernah nolak. Saya akan bantu sharingkan. Kalau saya nggak ada keinginan jual itu atau nggak punya passion di barang yang dia jual, saya biasa akan langsung operkan ke, saya blast, saya langsung kasihkan kontaknya teman saya yang jualan itu ke kawan-kawan saya yang tertarik. Jadi kita bisa berbagi dengan cara seperti itu guys. Nggak semua harus lewat kita gitu loh. Rezeki yang kita bagikan akan Tuhan catat gitu loh. Rezeki yang kita pegang saat ini itu bukan milik kita sebenarnya, itu semua titipan. Kalau kita sudah kembali ke sana nanti, itu nggak kita bawa guys. Justru kalau kita sekarang menjadi aliran rezeki yang tepat, malah kita sama Tuhan dikasih manage uang yang lebih besar, rezeki yang lebih besar. Ya kayak manajer lah. Kalau CEO-nya lihat kita sebagai manajer yang baik, kita akan diangkat jadi GM. Kalau kita menjadi GM yang baik, kita akan diangkat jadi direktur. Seperti itu. Jadi tetap berjuang guys, tetap semangat. Indonesia bisa lawan corona, dan kita pasti bisa. Sukses, salam sukses kaya raya guys.